Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah penentuan status gizi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menentukan status gizi dengan menggunakan salah satu metode yaitu survei konsumsi atau penilaian dietetik. Penilaian dietetik sendiri dapat dilakukan untuk level populasi maupun level individu. Nah, pada beberapa video ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan status gizi seseorang dengan eee, metode survei dietetik pada level individu. Nah, menurut kalian, mengapa sih kita perlu melakukan pengukuran status gizi dengan metode dietetik itu sendiri? Jadi, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali metode penentuan status gizi yang bisa digunakan. Ada metode antropometri, metode pemeriksaan biokimia, pemeriksaan fisik klinis, mungkin menggunakan ekologi, dan lain sebagainya. Nah, dietetik juga merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Tentu saja, ukuran-ukuran dalam yang dihasilkan dalam survei konsumsi atau penilaian dietetik tidak dapat langsung menggambarkan status gizi apakah seseorang mengalami obesitas, overweight, ataupun gizi kurang. Tetapi, hasil dari penentuan status gizi dengan metode dietetik dapat menggambarkan apakah seseorang mengalami kelebihan atau kekurangan asupan zat gizi tertentu. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk dasar kita memberikan intervensi gizi. Nah, seperti yang kalian ketahui, eh, dalam proses asuhan gizi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Jadi, ketika kita ingin mengintervensi gizi seseorang, pertama yang kita lakukan adalah melakukan screening gizi. Nah, di mana screening gizi ini digunakan untuk memilah mana orang yang akan kita tangani atau perlu kita intervensi khusus gizinya, mana yang tidak. Seseorang yang dari hasil screening terbukti mengalami resiko malnutrisi, akan, akan kita lanjutkan untuk kita ukur lebih detail status gizinya, yaitu pada proses assessment. Assessment adalah, bagian yang penting dalam siklus ini, karena hasil-hasil dari assessment digunakan untuk, menentukan diagnosis gizi, menentukan intervensi gizi yang akan diberikan, serta untuk memonitoring keberhasilan dari intervensi gizi yang sudah kita berikan. Sehingga assessment ini perlu dilakukan dengan benar dan dengan valid supaya kita dapat menyusun intervensi yang tepat untuk seseorang. Nah, PSG dietetik sendiri merupakan salah satu bagian dari asesmen ini atau penilaian status gizi, di mana PSG dietetik ditujukan untuk menilai kebiasaan makan seseorang. Apakah seseorang mengalami kelebihan asupan zat gizi tertentu dari makanannya atau mungkin malah kekurangan zat gizi tertentu karena dietnya tidak seimbang. Nah, tidak seperti, penilaian status gizi yang lain, PSG dietetik ini tidak ada alat khususnya. Jadi kalau di antropometri mungkin kita mengenal timbangan berat badan, kemudian mengenal mikrotoa, stadiometer, dan lain sebagainya ya, untuk dapat menentukan ukuran tubuh. Tetapi pada, penilaian dietetik, kita tidak memiliki alat khusus. Jadi, kevalitan data yang dihasilkan sangat bergantung pada keterampilan pengukurnya. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan survei konsumsi ini adalah salah satu kelebihan dari seorang ahli gizi yang tidak bisa begitu saja dilakukan oleh profesi yang lain. Jadi pengukuran dietetik ini merupakan suatu kekhasan dari profesi kita. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar menguasai kemampuan dietetik ini, ya. Karena intervensi gizi, pasti tidak akan terlepas dari, pengukuran pola dan asupan makan pasien, karena itu adalah fondasi dasar dari intervensi gizi. Jadi mau tidak mau, seorang ahli gizi pasti harus menguasai kemampuan PSG dietetik.
Nah, untuk mendapatkan gambaran lengkap bagaimana cara melakukan, PSG dietetik pada level individu, eee, videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi pada bagian ini adalah bagian overview, di mana kalian akan mempelajari tentang, apa itu metode penilaian dietetik, apa saja metodenya, kapan metode, A, B, C digunakan dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada bagian, 2, 3, dan 4, kalian akan mempelajari berbagai jenis metode penilaian konsumsi makanan, di antaranya ada food record, baik weighted maupun, estimated food record. Kemudian nanti juga ada food recall dan duplicate diet, dan yang terakhir ada FFQ dan SQ-FFQ. Pada setiap video, kalian akan mempelajari prinsip pengukuran, cara pengukuran, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Nah, kemudian pada bagian terakhir, bagian kelima, Anda akan belajar tentang bias atau potensi-potensi kesalahan yang mungkin muncul ketika kita melakukan metode penilaian dietetik. Jadi bias itu bisa berasal dari responden maupun dari pengukur. Kita akan mempelajari bagaimana sumber-sumber kesalahan itu dapat terjadi dan apa strategi yang dapat digunakan untuk meminimalisir kesalahan pengukuran pada survei konsumsi. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita akan mulai dulu bagian pertama yaitu overview. Nah, penilaian konsumsi makanan atau sering juga disebut dengan survei konsumsi atau, disebut juga dengan penilaian dietetik. Itu merupakan suatu metode pengukuran gizi yang bertujuan untuk menilai gejala awal dari defisiensi ataupun kelebihan zat gizi dari seseorang. Yang caranya bukan dengan memeriksa, profil darah seperti, pemeriksaan biokimia atau memeriksa tanda fisik klinis, nggak seperti itu. Cara yang dilakukan pada metode ini adalah dengan melihat seberapa banyak seseorang mengonsumsi zat gizi dari makanan. Jadi kita akan memotret apa saja sih yang dia makan, kemudian dari yang dia makan itu, berapa banyak kira-kira seseorang mendapatkan zat gizi. Apakah zat gizi yang dikonsumsi itu kelebihan atau kekurangan? Nah, manfaat, melakukan penilaian konsumsi makanan ini adalah kita dapat mengidentifikasi adanya penurunan atau kelebihan asupan makanan yang mungkin nanti kalau itu berlangsung secara terus-menerus akan, eee mengubah status gizi seseorang secara, antropometri ataupun fisik klinis ataupun biokimia. Jadi level awal perubahan zat gizi, perubahan status gizi itu bisa diidentifikasi dengan penilaian konsumsi makanan. Sebelum orangnya menjadi kurus ya, kita sudah bisa melihat resiko, oh orang ini kira-kira akan menjadi kurus. Dari apa? Dari makanannya. Diukur dengan apa? Diukur dengan metode dietetik. Kalau antropometri orangnya kurus baru kita bisa menilai, wah orang ini kurus gitu ya. Atau mungkin, kita lihat tanda fisik klinisnya, tanda fisik klinis itu terjadi ketika asupan makannya kurang dalam jangka waktu yang sudah sangat lama gitu kan, baru akan terjadi perubahan biokimia dan fisik klinis. Jadi, perbedaan, survei konsumsi makanan dengan metode dietetik lainnya, metode penilaian status gizi lainnya adalah dia dapat memprediksi, perubahan status gizi seseorang dari pola makan, eee, yang kita potret saat itu, seperti itu. Nah, berdasarkan tingkatan pengukurannya, penilaian konsumsi makanan ini dapat dilakukan pada level yang berbeda. Bisa diukur pada level individu, jadi orang per orang, maupun diukur untuk kelompok gitu ya. Misalnya, beberapa orang dalam satu rumah tangga atau suatu populasi gitu ya. Nah, mungkin kalau yang level kelompok sudah kalian pelajari kemarin, jadi hari ini kita akan fokus ke level individu. Nah, pada level individu, penilaian konsumsi makanan digunakan untuk mengukur dan memantau jenis dan kualitas makanan yang dikonsumsi, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan untuk memberikan rekomendasi,
rekomendasi makan kepada seseorang. Misalnya ketika kita melakukan konseling gizi, gitu ya, berarti kan kita memberikan intervensi gizi pada perorangan, di mana kita harus sesuaikan intervensi gizi itu antara kondisinya yang kita lihat dengan penilaian konsumsi makanan dibandingkan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, sedangkan pada level kelompok, penilaian konsumsi makanan itu dapat digunakan untuk menilai hubungan antara asupan zat gizi dengan status kesehatan, biasanya ini pada penelitian ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk menyusun rekomendasi angka kecukupan gizi, baik itu dalam bentuk Estimated Average Requirement atau IAR, AKG, angka kecukupan gizi, atau yang biasa disebut dengan RDI, Recommended Dietary Allowance, atau RNI, Recommended Nutrient Intake gitu ya. Atau apabila datanya kurang, kita bisa menentukan adequate intake dan juga upper level atau UL. Nah, tadi saya sebutkan bahwa penilaian status gizi dengan menggunakan survei konsumsi itu dapat merupakan strategi awal untuk mendeteksi adanya resiko mengalami malnutrisi atau gangguan status gizi gitu ya. Nah, ini kira-kira hubungannya ini digambarkan oleh Jelif pada buku Clinical Nutrition sejak tahun 1962, di mana kalau kita lihat di sini, nutritional deficiency atau defisiensi zat gizi yang diantaranya merupakan salah satu dampak dari dietary deficiency atau defisiensi zat gizi. Bila berlangsung terus-menerus akan menyebabkan penurunan cadangan zat gizi yang akhirnya akan menyebabkan perubahan di jaringan, jadi kerusakan jaringan, kemudian kerusakan jaringan akan menyebabkan gangguan nilai-nilai biokimia, dan juga akan menyebabkan perubahan fungsional serta pada akhirnya perubahan anatomi. Gampangnya seperti ini. Misalnya ada anak usia 2 tahun gitu ya. Ketika kita melakukan survei konsumsi, misalnya selama 3 kali 24 jam, kita lihat asupan makanannya ternyata kurang energi dan protein. Tetapi dari status gizi masih normal gitu ya. Berarti saat ini anak tersebut mungkin mengalami nutritional deficiency. Tapi status gizinya yang normal mungkin terjadi karena cadangan zat gizi di dalam tubuhnya belum berkurang. Tetapi apabila anak tersebut terus-menerus mengalami situasi yang seperti itu, jadi mengalami kekurangan asupan energi dan protein, maka lama-kelamaan cadangannya akan turun, gitu ya. Dan cadangan di anak-anak itu mungkin nggak terlalu banyak, sehingga penurunannya akan lebih cepat. Nah, mungkin seminggu kemudian, anak tersebut status gizinya sudah masih tetap normal. Tetapi secara biokimia, secara fungsi fisik klinis mungkin sudah menurun di dalam tubuhnya. Misalnya kadar albuminnya sudah mulai menurun atau Hb-nya sudah mulai menurun, gitu ya. Atau mungkin rambutnya mulai kemerahan gitu. Nah, kemudian kalau lama-lama terjadi, maka akan terjadi kegagalan pertumbuhan. Ya, akhirnya menjadi pendek. Itu artinya sudah terjadi perubahan anatomi, perubahan fisiknya. Seperti itu. Ya, jadi penting sekali untuk melakukan survei konsumsi untuk mencegah ini terjadi. Jadi sebelum ada perubahan status gizi berdasarkan indeks-indeks yang lain, kita bisa melihat resiko seseorang mengalami gangguan gizi dengan melihat pola dietnya. Oke, ini lengkapnya ya. Jadi kalau kita mau lihat kecukupan asupan zat gizi, kita harus lihat dari dietary. Jadi metodenya kita harus lihat dari survei konsumsi. Sedangkan apabila kita ingin melihat perubahan cadangan simpanan energi atau zat gizi, kita bisa menggunakan metode biokimia maupun antro. Untuk melihat level cairan di dalam tubuh, kita hanya bisa menggunakan
metode biokimia dan seterusnya ya. Jadi, metode dietary atau metode survei konsumsi ini digunakan untuk, menilai dietary inadequacy. Jadi kekurangan asupan zat gizi, di mana itu merupakan stage awal dari, eee, penurunan atau kelebihan suatu zat gizi di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah tujuan penilaian, dietetik ya. Jadi, eee, baik itu di level individu ataupun kelompok, penilaian dietetik ini dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi makanan atau zat gizi. Kemudian, metode dietetik juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kecukupan dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Karena dari metode dietetik kita bisa melihat kan, oh masyarakat ini seringnya mengonsumsi makanan apa sih? Nah, oh ternyata makanan ini berbahaya dan makanan ini sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dari eh, daftar makanan yang diceritakan oleh responden yang kita catat itu kita bisa mengidentifikasi mana sih makanan yang cukup aman dan mana yang tidak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode penilaian dietetik ini bertujuan untuk menjadi dasar diagnosis dan intervensi gizi pada kondisi klinis terkait penyakit gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi fondasinya ya hasil assessment. Hasil assessment itu akan mendasari, ahli gizi menentukan diagnosis gizi dan juga menentukan intervensi gizi apa yang harus diberikan. Kemudian yang terakhir adalah melihat hubungan antara asupan makanan dengan fungsi fisiologis tubuh. Ini biasanya, dilakukan pada level penelitian ya. Jadi misalnya kalau kalian baca jurnal atau artikel, banyak sekali artikel yang menghubungkan asupan zat gizi tertentu dengan, fenomena penyakit, kondisi klinis maupun, profil biokimia tertentu. Misalnya asupan karbohidrat dengan kenaikan gula darah atau mungkin indeks glikemik. Kemudian mungkin asupan vitamin C dengan, sistem imun atau kekebalan tubuh dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui kok asupan suatu zat gizi berhubungan dengan fungsi fisiologis tubuh? Nah, itu kita juga harus melakukan survei konsumsi. Oke? Nah, ini adalah konsep dasar ketika kita akan melakukan penilaian konsumsi makanan atau survei konsumsi, ya. Jadi, prinsipnya survei konsumsi itu digunakan untuk mengukur kebiasaan makan kita, di mana kalau kita lihat diri kita sendiri aja, itu kan pasti sangat bervariasi. Misal, hari ini saya liburan. Ketika liburan saya tidak di rumah, jadi makannya pasti berbeda dengan ketika saya berada di rumah, gitu ya. Nah, dalam artian hari ke hari makanan kita pasti nggak akan sama. Siapa di sini yang tiap hari makannya sama? Pasti bosen gitu ya, pasti paling enggak, eee, sehari itu pasti ganti menu, seperti itu. Jadi diet ini sangat bervariasi. Nah, oleh karena itu pengukurannya biasanya tidak cukup sekali, terutama apabila kita ingin mengukur, suatu individu gitu ya. Kalau kita cuma ngukurnya hari ini saja, misalnya Anda mewawancarai saya kemarin baru liburan. Nah, kemudian dari hasil wawancara Anda, ternyata saya kelebihan asupan makan, tapi berdasarkan pemeriksaan antropometri, status gizi saya kurang. Loh, kok nggak matching gitu ya hasil penilaian status gizi dari, IMT dibandingkan dengan hasil survei konsumsinya. Nah, mungkin karena Anda hanya mengambil sehari, berarti kan tidak menggambarkan asupan makan saya dalam, hari-hari lainnya. Padahal untuk membentuk status gizi misalnya IMT, itu kan butuh jangka waktu yang lama, gitu ya. Jadi nggak bisa digambarkan hanya dengan memotret satu hari. Mungkin kalau Anda mengulangi hasil pengukuran saya, misalnya mengambil pada weekdays gitu ya, pada hari kerja, kemudian, disela lagi hari berikutnya, gambaran asupan makan saya akan menjadi lebih valid, lebih benar gitu ya dibandingkan ketika Anda hanya mengukur, sekali ya, karena diet itu sangat bervariasi dan itu adalah salah satu kelemahan survei konsumsi. Jadi biasanya pengukurannya tidak cukup sekali.
Nah, karena metode, dietetik ini juga merupakan metode yang kira-kira, ya kan, nggak ada alatnya kan, kita hanya tanya ke responden, "Anda makan apa Pak, Bu, kemarin?" Gitu kan. Nah, artinya apa? Eee, Kesalahan, estimasi asupan zat gizi dari metode dietetik ini, itu sangat besar. Kalau respondennya nggak mood misalnya, "Waduh males saya diwawancarai Mbak ini, lama banget, nggak selesai-selesai padahal saya buru-buru." Udahlah dijawab asal gitu ya, dijawab cepat misalnya dia harusnya makannya banyak nih dari pagi, siang, malam, makan terus gitu ya. Tapi karena buru-buru, wes dijawab, "Nggak makan." Atau, "Oh cuma makan ini," gitu ya. Nah akhirnya apa? Hasil yang kita dapatkan menjadi tidak valid gitu ya. Jadi memang perlu komitmen yang tinggi dari responden untuk dapat bekerja sama, sehingga kita dapat meminimalisir kesalahan. Jadi kesalahan itu pasti ada, sumbernya macam-macam, nanti akan kita bahas di video yang kelima ya. Tetapi, kita harus tahu bagaimana meminimalisir kesalahan. Karena metode pengukuran dietetik ini merupakan metode yang sangat banyak flaws-nya. Jadi kita harus melakukan dengan benar untuk meminimalisir kesalahannya, ya. Nah, yang terakhir adalah akurasi atau validitas metode itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi ada, subjek, responden, atau lingkungan tertentu yang mungkin cocok dengan metode A, tapi tidak cocok dengan metode B, itu juga harus kita pertimbangkan. Misal, kita ingin mengukur asupan makan dari pasien kita. Nah, karena, pasiennya mengalami gangguan ingatan gitu ya, misalnya pada pasien lansia kita minta dia mencatat atau food record gitu ya, jadi mencatat makannya sendiri nanti di rumah. Kalau kita tetap gunakan yang recall atau kita minta untuk dia mengingat kembali, mungkin hasilnya nggak akan valid karena nggak cocok dengan orang tersebut gitu ya, jadi akan lebih cocok dengan metode yang lain. Nah, mungkin untuk orang lain estimated food record itu juga belum tentu cocok gitu ya, belum tentu paling bagus. Mungkin seseorang merasa terbeban sehingga akhirnya mencatatnya asal, atau karena males ribet akhirnya udahlah makannya biasa-biasa aja biar dicatatnya gampang, gitu. Ya, jadi, akurasi serta validitas metode itu sangat penting dipertimbangkan. Oleh karena itu, ketika kita sudah selesai melakukan, survei konsumsi, kita tidak serta-merta bisa langsung menggunakan hasilnya, gitu ya. Kita harus, eee mengecek apakah memang asupan, gizi yang didapatkan dari survei konsumsi yang kita lakukan itu sudah cukup valid atau tidak. Salah satunya bisa dilakukan dengan, eee, menilai apakah seseorang mengalami under dan over reporting. Jadi apakah dia, under reporting itu artinya dia melaporkan sedikit gitu ya, terlalu jauh yang dilaporkan, terlalu sedikit. Atau mungkin over reporting, jadi terlalu banyak yang dilaporkan, tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari 2 minggu lagi gitu ya, seperti itu. Nah, berikut adalah tahapan penilaian dietetik pada level individu. Jadi untuk melakukan penilaian dietetik yang baik, kita harus melakukan beberapa tahapan dengan baik dan benar. Tahapan yang pertama adalah pengukuran asupan makanan. Di mana pada level ini kita perlu menentukan nih kita mau pakai alat apa ya, apa mau pakai food recall atau food record atau dietary history atau duplicate diet dan lain sebagainya. Setelah kita dapatkan hasilnya dan kita lakukan survei konsumsinya, maka biasanya responden itu akan melaporkan jumlah yang dia makan dalam gram atau mungkin dalam URT ya. Kalau responden, orang awam biasanya, dalam URT. Misal, eee, Ibu A makan nasi 1 piring atau mungkin 1 centong. Nggak mungkin dia melaporkan, "Oh saya makan nasi, 500 gram Mbak," atau 200 gram. Sangat jarang sekali. Biasanya, kebanyakan orang itu melaporkan dalam bentuk URT. Nah, URT ini yang menjadi titik fundamental, karena URT dari persepsi responden dan URT di persepsi kita bisa jadi sangat berbeda. Misal seorang responden melaporkan tadi makan nasi 1 piring gitu ya. Nah, piring di bayangan responden mungkin besarnya diameternya misalnya sekitar 15 senti. Nah, kalau kita tidak melakukan konfirmasi nih, benar nggak ukuran segini? Mungkin si,
si pewawancara berpikir bahwa, oh mungkin diameter piringnya sekitar 20 senti. Nah, akhirnya jadi seolah-olah lebih banyak, karena piring di bayangan responden dengan piring di bayangan pewawancara itu adalah piring yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus pastikan benar apakah URT yang dimaksudkan oleh responden itu sesuai dengan URT bayangan kita. Nah, biasanya kita gunakan alat bantu yaitu buku foto makanan dan juga food model ya. Oke, ya di aula sudah saya cantumkan, PDF buku makanan, buku foto makanan, tapi untuk food model, nanti bisa dilihatlah di lab ya kalau kalian praktikum offline. Nah, selanjutnya setelah kita mengonversi URT, mengetahui URT-nya, kita perlu mengonversi ke gram. Jadi URT yang dilaporkan oleh responden itu kira-kira setara dengan berapa gram ya, gitu. Jadi kita harus hafal juga nilai URT ya, kalau satu piring itu berapa, satu sendok itu berapa gram, dan lain sebagainya. Setelah kita dapatkan data gram ini, kita perlu menerjemahkan data asupan makanan menjadi data asupan zat gizi. Nah, jadi PR-nya banyak nih setelah kita wawancara. Kita konversi dulu URT ke gram. Setelah dikonversi ke gram, tidak bisa langsung kita dapatkan hasil, oh ini kira-kira seseorang ini kekurangan atau kelebihan zat gizi. Harus kita terjemahkan dulu. Diterjemahkan ini prosesnya rigid ya. Jadi misal seseorang makan nasi, maka kita harus konversi menjadi beras kalau di food composition table tidak ada nasi. Kalau ada nggak apa-apa, nasi langsung beratnya berapa dalam satuan gram. Nah, untuk makanan-makanan tertentu, misal ayam goreng, berarti kan komponennya ada banyak ya. Ada ayam, ada minyak gitu ya. Nah, itu kita harus konversi dulu. Ayam itu kan ada tulangnya. Berapa persen sih berat ayam yang dimakan tanpa tulang? Karena nggak mungkin seseorang makan tulang. Jadi kita harus hitung BDD-nya. Kemudian ayam goreng itu kan ada penyerapan minyaknya. Kita harus hitung berapa minyaknya. Kemudian kita dapatkan berat ayamnya kan, berat ayam goreng tanpa tulang, tanpa minyak. Nah, tapi itu kan kondisi matang. Nah, jadi itu harus kita konversi lagi menjadi berat mentahnya berapa, seperti itu gitu ya. Jadi harus kita konversi berdasarkan kode makanan atau jenis makanan yang ada di tabel komposisi makanan. Tidak semua makanan di tabel komposisi makanan itu ada dalam bentuk matang atau dan mentah gitu ya. Ada yang dalam bentuk mentah saja, ada yang sudah dalam bentuk matang. Sudah dalam bentuk matang pun yang ada di food composition table itu kita harus pastikan apakah makanannya itu sama dengan yang kita maksudkan. Misal kalau kalian pakai Nutrisurvey, ada sayur bayam ya di Nutrisurvey. Tapi kan sayur bayam itu ada banyak versi ya. Mungkin ada yang bayam aja dan pakai air gitu ya. Ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedikit. Apakah sama dengan sayur bayam yang dikonsumsi responden? Apakah sama proporsi air dan bayamnya? Apakah responden itu juga isinya bayam saja atau mungkin ada jagungnya atau ada apanya gitu ya. Jadi sebisa mungkin gunakan bahan yang single, bukan yang sudah komposit di food composition table, dan juga kalau ada makanan campuran itu pilihlah makanan yang mentah saja gitu ya. Jadi kita lebih 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 mudah mengira-ngira karena kan nggak semua resep makanan campuran yang tersedia di food composition table ataupun di software analisis gizi itu sama resepnya dengan yang dikonsumsi oleh responden. Jadi kita harus mendetilkan makanan apa yang dikonsumsi, bahan makanannya apa, berat matangnya berapa, berat mentahnya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengonversi ya semuanya, baru nih kita bisa masukkan ke software analisis gizi atau mungkin kita hitung secara manual menggunakan DKBM atau TKPI. Nah, kemudian setelah kita dapatkan asupan zat gizinya, jadi dari dietnya ini berapa sih karbohidratnya, berapa lemaknya, berapa proteinnya, berapa energinya gitu ya. Kita bisa mengevaluasi nih, kira-kira asupan makan seseorang ini sudah cukup atau masih kurang ya, gitu. Nah, kita bisa membandingkan dengan kecukupan ya, dengan nilai AKG
atau dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kita ukur sendiri kebutuhan energinya berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, ini adalah pemilihan metode dietetik berdasarkan level tujuan. Jadi tadi saya jelaskan bahwa metode dietetik itu ada banyak macamnya. Kapan kita menggunakan metode A, B, dan C itu sangat tergantung pada level tujuan yang ingin kita capai. Jadi secara umum, secara garis besar, ada 4 level tujuan dari metode penentuan dietetik. Level pertama adalah menilai rata asupan makanan populasi. Misal saya ingin melihat rata asupan makanan atau asupan energi dari kelas 3B gitu ya. 3 nih ya. Itu ya. Jadi saya ingin lihat nih sekelas ini kira-kira rata-rata asupan energinya berapa. Itu berarti saya punya tujuan level 1. Nah, kemudian kalau saya tidak hanya ingin melihat rata asupan saja, tapi saya ingin melihat dari seluruh mahasiswa gitu ya. Ini kira-kira berapa sih, berapa persen yang punya resiko asupan makanan tidak kuat gitu ya, tidak inadequate gitu ya, atau tidak adekuat. Jadi berapa persen dari seluruh kelas 3A ini yang punya resiko kekurangan zat gizi. Nah, artinya saya tidak hanya sekedar menilai rata asupannya. Nah, saya juga ingin melihat berapa persen eee eee, mahasiswa di kelas 3A yang beresiko mengalami kekurangan asupan zat gizi. Nah, itu berarti saya memiliki tujuan di level 2. Itu kalau di tingkat populasi. Nah, eee, kalau misalnya saya ingin lebih lagi gitu ya, jadi saya ingin menggambarkan asupan makanan di level individu. Jadi saya ingin melihat apakah si A makannya lebih banyak dari si B atau si C gitu ya. Jadi me-ranking kebiasaan makan individu. Itu artinya saya, memiliki tujuan level 3. Dan level 4 yang terakhir itu adalah apabila saya ingin menggunakan data dietetik untuk, eee, menghubungkan kebiasaan konsumsi makan dengan indikator status gizi lain. Misal saya ingin melihat hubungan status gizi kelas 3A dengan, asupan protein dari kelas 3A. Berarti kan saya ingin menghubungkan ya. Nah, itu berarti saya di level 4. Ya, atau mungkin saya ingin, melakukan konseling gizi nih untuk anak-anak tertentu, untuk si A, si B, si C misalnya. Nah, untuk mendapatkan data untuk konseling gizi, itu juga berarti saya memiliki level tujuan di level 4 ya, tuh. Nah, setiap level ini membutuhkan metode pengukuran dietetik yang berbeda-beda. Jadi kalau saya ada di level 1, misalnya saya hanya ingin menilai rata asupan makanan dari kelas 3A, maka saya cukup menggunakan 1 kali 24 jam food recall. Tetapi ada catatannya ya di bawahnya, yaitu harus dipastikan bahwa semua hari dalam 1 minggu diwakilkan secara proporsional. Jadi misalnya satu kelas ada 35 orang misalnya. Berarti, dalam kalau dibagi hari, berarti hari kan ada 7. Dalam 1 hari, saya harus menilai asupan makan dari 5 orang anggota kelas 3A. Jadi misalnya 5 orang di hari Senin, 5 orang di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan lain sebagainya. Jadi 35 orang itu semuanya rata nih, diukur dari Senin sampai Minggu, gitu ya. Itu kalau hanya ingin melihat rata. Nah, kalau, tujuan saya adalah level kedua tadi ya, untuk melihat berapa orang sih atau berapa persen sih dari mahasiswa kelas 3A yang memiliki asupan makanan inadequate. Nah, maka saya perlu setidaknya melakukan 2 kali 24 jam food recall per orang ya. Jadi per orang diukur 2 kali pada subsampel, tapi saya nggak akan mengukur seluruh kelas ya. Saya akan, memilih itu biasanya, subsampel.
Kalau populasinya sangat besar, minimal kita harus menyertakan 40 sampai 50 subjek per stratum. Stratumnya ya tergantung, kondisinya, misalnya laki-laki dan perempuan atau berdasarkan usianya gitu ya dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, 2 kali food recall ini harus dilakukan secara non-konsekutif. Artinya apa? Harinya tidak berurutan. Kalau sudah diambil hari Senin, berarti nggak boleh diambil hari Selasa. Mungkin, pengambilan kedua hari Rebo, hari Kamis, atau apa gitu ya, tapi harus berjarak harinya. Nah, kalaupun nggak bisa berjarak, misalnya waktunya terbatas nih, berarti harus ditambah 1 hari lagi. Jadinya adalah 3 kali food recall, tapi yang konsekutif. Boleh nih Senin, Selasa, Rabu. Berurutan boleh, tapi harus 3. Kalau mau, tidak berurutan, boleh cuma 2, gitu ya. Itu yang level 2. Nah, selanjutnya adalah yang level 3 untuk meranking kebiasaan makan individu. Nah, untuk level 3 ini, kita bisa gunakan multiple 24-hour food recall, ya. Jadi multiple ini artinya apa? Ya lebih dari 2 gitu ya, berkali-kali gitu ya. Nah, bisa mungkin 7 kali, 14 kali ya, atau berapa kali terserah gitu ya, berdasarkan, tergantung zat gizi apa yang mau diukur. Contoh misal kalian mau mengukur, asupan vitamin A. Asupan vitamin A itu kan banyaknya nggak cuma dari makanan sehari-hari gitu ya, tapi juga dari buah musiman misalnya. Misalnya waktu musim mangga, oh orang banyak makan mangga nih, tapi kalau nggak musim, ya udah habis gitu ya, nggak mengonsumsi. Nah, berarti, mungkin kita bisa ulang berdasarkan seasonal-nya. Kita ukur waktu musim mangga dan waktu tidak musim mangga, seperti itu. Ya, jadi harus multiple tergantung zat gizinya. Eee, jadi banyak penelitian yang, mungkin bisa dilihat di beberapa literatur ya, setiap jenis zat gizi itu biasanya butuh waktu spesifik untuk dapat menggambarkan asupan makan. Misal untuk melihat kecukupan Fe itu kita nggak bisa cuma sehari, 2 hari, 3 hari ya, kita harus lihat bisa sampai 14 sampai 28 hari food record atau food recall, baru benar-benar valid menggambarkan asupan zat besi seseorang. Dan itu setiap zat gizi berbeda-beda kebutuhan lama harinya. Nah, oleh karena itu kita juga dapat menggunakan SQFFQ sebagai alternatif ya. SQFFQ ini memang sebaiknya untuk zat gizi yang sifatnya tadi ya, sifatnya itu, kecil, maksudnya mikronutrien, kemudian konsumsinya belum tentu setiap hari, sehingga kita bisa gambarkan asupan makanan dari waktu yang sangat lampau, seperti itu. Lebih jauh kalau food recall atau record kan hanya menggambarkan sehari kemarin ya, atau sehari ke depan, dalam artian sehari ke depan atau ke belakang. Nah, sedangkan kalau food frekuensi kuesioner ya, baik semi kuantitatif ataupun, FFQ biasa, itu bisa menggambarkan sampai sebulan ke belakang gitu ya. Ada yang bilang bisa sampai 6 bulan ke belakang dan lain sebagainya. Jadi, bisa menggambarkan asupan makan lebih lama. Tetapi kalau digunakan untuk mengukur zat gizi yang sifatnya makro, itu menjadi tidak valid, biasanya menjadi over gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, dia lebih cocok untuk menggambarkan asupan zat gizi yang sifatnya mikro gitu ya, seperti itu. Nah, untuk level yang terakhir, yaitu level keempat, ini biasanya kita lakukan dengan menghubungkan, dengan sama seperti level 3 ya. Jadi kita bisa menggunakan multiple 24-hour food recall atau records ya. Juga dapat menggunakan SQFFQ atau mungkin dietary history gitu ya, seperti itu sebagai alternatif. Oke. Oke, nah, mungkin sekian ini untuk overview, nanti untuk metode apa saja yang bisa digunakan, bagaimana cara menggunakan food recall, food record, SQFFQ maupun FFQ, dan lain sebagainya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih.